pengembangan kelembagaan di Pekalongan ya Pak ya. Nah, mengenai jabatan Bapak selaku Marek 1, sebenarnya apa sih Pak tugas utama sebagai Marek 1? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hilma ya. Saya di kampus IAIN Pekalongan ini mendapat tugas sebagai wakil rektor bidang 1 yaitu bidang akademik dan kelembagaan. Tugas kami adalah membantu Pak Rektor dalam bidang pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu meliputi pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengakademikan. Kemudian untuk kelembagaan adalah terkait dengan tugas-tugas untuk mengembangkan lembaga-lembaga yang ada di IAIN supaya memiliki efektivitas dan juga efisiensi dalam konteks standar mutu. Untuk pengembangan lembaga yang dimaksud di sini itu seperti apa? Pengembangan lembaga ini kita konsentrasi pada perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang ada, fakultas, jurusan, prodi, pasca sarjana, agar mereka memiliki akreditasi yang baik. Yang semula akreditasinya masih cukup, kita tingkatkan menjadi baik. Yang sudah baik, kita tingkatkan menjadi sangat baik. Ke depan, pengembangan lembaga ini adalah mengacu pada sistem nasional pendidikan yang itu dilakukan audit dan juga akreditasi baik oleh lembaga ISO ya, International Standard Organization maupun oleh eksternal seperti BANPT ya, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan. Bahkan kita ke depan juga arahnya adalah menuju pada akreditasi regional dan juga internasional. Berarti memang itu belajar ya Pak ya bidangnya? Ya, ini bidang yang cukup serius karena ini menyangkut marwah program ini. Karena generasi milenial ini kalau ingin memilih program ini jelas dia akan melihat indikator akreditasinya kayak apa, reputasinya kayak apa, wibometriknya kayak apa. Dan alhamdulillah ya Pekalongan 3 tahun terakhir ini wibometriknya udah bagus. Kita selalu pada 200 besar di Indonesia. 200 besar dan di tahun ini 174. Ya, kita saat ini di angka 174. Kemudian kalau sesama PTKIN kita masuk pada ranking 17. Sesama PTKIN. Ya, ada UIN, ada IAIN, ya ya, alhamdulillah ini karena semua stakeholder dan juga pemangku kepentingan bekerja sama. Nah, untuk hubungannya dengan mahasiswa sendiri seperti apa Pak dari mahasiswa selama bidang akademik dan pengembangan kelembagaan? Tugas kami adalah kalau terkait dengan mahasiswa adalah kita mengakses calon mahasiswa. Input mahasiswa kita melalui PMI penerimaan mahasiswa melalui jalur SPAR PTKIN, kemudian UMPTKIN, jalur bakat minat, kemudian yang keempat adalah jalur kita saring anak-anak terbaik. Kemudian setelah itu kita proses melalui perkuliahan dengan sistem penjaminan mutu yang terstandar, dengan dosen-dosen yang memadai, dengan sistem yang kita support dengan sistem IT maupun sistem-sistem perpustakaan yang memadai juga. Kita juga hubungkan dengan quality controlnya, ada standar penjaminan mutu. Nah, disitulah proses akselerasi kompetensi mahasiswa yang tadinya inputnya kurang terlalu bagus, kita grade menjadi bagus, dan kemudian nanti masuklah pada tahapan calon output. Calon output berarti calon wisudawan. Nah, begitu sudah kita wisuda, selesai tuntas, maka tugas kami tuntas. Jadi kita menerima mahasiswa, proses mahasiswa, kemudian meluluskan mahasiswa. Menerima, memproses, dan meluluskan. Itulah alurnya ya? Alurnya, tetapi di sini harus ada penjaminan yang kita rekrut juga harus penuh. Sehingga kita akan rekrut calon mahasiswa dari sekolah-sekolah yang berakreditasi. Menyikapi masa corona nih Pak ya, pandemi ini, langkah apa sih Pak yang diambil dari Marek 1 atau yang Pekalongan ini untuk menyikapi hal tersebut? Terutama di sistem akademiknya nih
Ya, Corona ini adalah sebagai sebuah tsunami yang harus kita sikapi dengan kebijaksanaan, kita sikapi secara ilmiah, dan kita tidak boleh berkecil hati. Dengan Corona kita tetap masih bisa berprestasi. Kampus mengambil sikap bahwa kita ada model perkuliahan dengan mengedepankan blended learning, tetapi blended learning yang masih dalam tanda kutip. Mengapa tanda kutip? Karena kita harus mengacu keputusan bersama 4 menteri. Pertama adalah Menteri Agama, yang kedua adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang ketiga adalah Menteri Kesehatan, yang keempat adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa perkuliahan itu kita masih menggunakan pola daring, insya Allah sampai dengan masa UTS. Dan kita akan rancang setelah UTS kita tatap muka. Nah, inilah perpaduan antara daring dengan tatap muka. Tetapi ini masih tanda kutip, yaitu daring dan juga tatap muka yang masih ada footnote-nya, ada catatan kakinya. Apa itu catatan kakinya? Syarat dan ketentuan berlaku dari pemerintah. Kalau pemerintah masih belum membolehkannya, kita masih daring. Tetapi khusus untuk mata kuliah praktikum, kita sejak awal pun sudah boleh masuk di kampus. Khusus praktikum, misalnya praktikum bahasa, praktikum ekonomi, praktikum aplikasi komputer, ini boleh di kampus, boleh datang, tetapi jumlahnya dibatasi. Ada siklus per tatap muka mungkin maksimal 20 hari. Jadi untuk mata kuliah praktikum ini dibolehkan, tetapi tetap menggunakan pendekatan protokol COVID-19. Ya. Memang ada yang daring, sebagian lagi masih tetap bisa melakukan aktivitas, ya. Tapi terbatas. Tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Iya, ya. Apalagi IAIN Pekalongan kan sudah mendeklarasikan diri sebagai kampus tangguh Candi Nusantara, yang kerjasama dengan kepolisian. Pak, ada pesan yang ingin disampaikan untuk kegiatan 2020? Kita berharap mahasiswa baru ini kan mahasiswa milenial, sehingga PBAK ini memang menggunakan pendekatan. Kaum milenial cirinya adalah giat tanggap dengan teknologi informasi. Meskipun PBAK tidak secara fisik, tetapi dilakukan secara virtual, dan itu juga bagian dari mengasah komitmen dan juga kompetensi mahasiswa. Apakah betul-betul dia orang milenial? Kalau dia betul-betul milenial, maka dia adaptif dengan teknologi secanggih apa. Nah, kita yang senior ini sudah berjiwa milenial. Meskipun senior, ya berjiwa milenial. Karena yang kita hadapi adalah anak-anak milenial. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Polisi. Ya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya Rabbal. Terima kasih, dan mudah-mudahan IAIN Pekalongan ini sebagai jembatan kebarokan masa depan. Amin.